Saudara-saudari terkasih, kita masuki minggu biasa 15. Kita diajak pertama-tama menyadari siapa diri kita, apa identitas kita, dan ditunjukkan dengan jelas oleh Santo Paulus dalam suratnya yang dengarkan bacaan kedua, bahwa dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa karena kasih karunia-Nya. Pengalaman bahwa kita semua telah ditebus, diselamatkan, itu kiranya menjadi dasar, fondasi dari panggilan kita dan identitas kita sebagai murid Yesus yang dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus. Dan karena itu ditegaskan tugas seorang murid, yaitu diutus untuk mewartakan kabar gembira. Dan itulah yang membuat perbedaan dibandingkan dengan yang lain. Dan kita diajak memiliki semangat dasar dalam membawa perutusan adalah sikap kemerdekaan batin, sikap lepas bebas. Sebagaimana kita telah memiliki kemerdekaan batin berkat pembaptisan, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kegelapan dan maut, supaya kita hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah, sehingga kita memiliki kesadaran mendalam akan siapa kita. Kesadaran yang sama juga dibuat dan disadari oleh Amos dalam bacaan yang pertama tadi. Kita tahu Amos itu dari Yehuda Selatan, sedangkan ia diutus untuk ke utara, ke Samaria. Dan itu berarti kita tahu dalam sejarah bagaimana orang di selatan dan orang utara itu berbeda paham. Maka dikatakan oleh Amasya, Imam Betel di utara, di Samaria, Israel utara. Enyahlah engkau ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah juga di sana. Jadi kalau minggu lalu dikatakan, Yesus sendiri mengatakan tidak ada nabi yang dihargai di tempatnya sendiri, di rumahnya, di kalangan kerabat, dan di tempat asalnya. Dan inilah nasib dari semua nabi, termasuk Amos. Dan dia mengatakan, saya bukan nabi, saya hanya seorang peternak dan pemungut buah ara Tuhan. Tetapi Tuhan mengambil aku untuk pergi dan bernubuat. Jadi di sini ada nilai lebih. Dipanggil dan diutus untuk bernubuat bagi umat Israel. Demikian juga sebagai murid-murid Yesus, diutus untuk menyampaikan kabar baik, kabar gembira kepada sesama. Dan itulah panggilan kita. Setelah kita diselamatkan dan boleh keselamatan dalam nama Yesus, kita mewartakannya, supaya banyak orang juga boleh mengalami keselamatan dalam nama Yesus. Jadi kita selamat tidak mencari selamat untuk diri sendiri, selesai. Tapi kita diutus untuk mewartakan itu karena kita sendiri telah mengalami keselamatan itu. Dan setelah itu kita diajak, dan inilah ciri khas murid Yesus adalah bergerak, diutus, berdua-dua mewartakan. Inilah nilai lebihnya. Kita cari selamat sendiri,
tapi kita diutus untuk mewartakan keselamatan itu kepada semakin banyak orang. Petrus dipanggil dari nelayan, penjala ikan, menjadi penjala manusia. Amos juga dari seorang yang mengaku diri sebagai peternak, menjadi nabinya. Itu berarti apa? Kita bisa maknai bahwa panggilan kenabian, panggilan kemuritan kita untuk zaman sekarang ini bagaimana? Apapun profesi yang Anda pilih, Anda geluti, Anda berjuang di dalamnya, menjadi kesempatan untuk mewartakan kabar gembira. Sehingga dikatakan tadi, Nabi Amasya mengatakan, di sana kamu cari makan. Sehingga apa? Sehingga dunia ini melalui profesi-profesi yang kita geluti, yang Anda pilih dan Anda di dalam terlibat, bukan sekedar mencari makan, bukan mencari penghidupan, bukan sekedar mencari untuk kesejahteraan pribadi. Jadi kalau Anda mencari pekerjaan yang untuk makan, Anda dan seluruh keluarga, nafkahi keluarga Anda, ya semua orang begitu. Semua orang begitu, cari makan. Ya itu sesuatu yang baik dan harus dicari. Tapi kalau sekarang mencari penghidupan makan untuk keluarga saja, nah ini kita tantangannya ikut Yesus selangkah lebih maju. Menjadikan di mana Anda terlibat kesempatan untuk mewartakan kabar gembira Injil. Nah ini nilai lebihnya. Ya kalau Anda bergerak dalam bidang hukum misalnya, ya tentu melalui keterlibatan Anda dalam bidang hukum itu Anda dapat penghidupan dan kesejahteraan. Oke, baik. Tapi tidak titik, masih koma. Kalau Anda dengan hukum itu bukannya menegakkan keadilan, kebenaran, membawa suatu sistem kehidupan yang menjamin keadilan sosial, dan hanya mencari, yaitu maju tak gentar, bela yang bayar, Anda belum murid Yesus. Belum murid Yesus. Anda sama dengan yang lain. Bahkan mungkin lebih buruk. Kalau Anda menggunakan bidang hukum, ini perjuangannya, menegakkan keadilan, memastikan setiap orang mendapat haknya, dan sistem yang menjamin kesetaraan dan keadilan. Nah kalau begitu, Anda seorang yang bergerak dalam bidang hukum plus murid Yesus. Kalau Anda bergerak dalam bidang sebagai usahawan, dalam bisnis, ya kalau hanya mencari bisnis, pokoknya saya untung, gak peduli yang lain buntung, Anda belum murid Yesus. Anda belum murid Yesus. Tapi kalau Anda dengan usaha Anda, bahwa kesejahteraan banyak orang, Anda berikan pekerjaan pada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, yang membuat terciptanya kesejahteraan bersama, dan memberikan upah yang baik sehingga banyak orang mengalami kebaikan Tuhan melalui usaha Anda. Nah itu berarti usaha Anda itu sebagai murid Yesus. Kalau hanya cari untung yang tak peduli yang lain buntung, Anda belum murid Yesus. Anda sama aja dengan yang lain. Ini tantangan kita hari ini. Ya kalau Anda bergerak dalam bidang apa saja, silakan diisi sendiri, silakan dicari sendiri. Apa yang membuat aku dalam keterlibatanku ini sungguh dapat menjadi murid Yesus. Jadi yang lain. Kalau Anda diberi amanat Tuhan sebagai pejabat publik, ya apakah mendoakan kewenangan, kekuasaan, jabatan yang Anda miliki itu untuk membawa kebaikan bersama, bonum comune, atau hanya mencari keuntungan sendiri dan keluarga? Ini tantangannya. Kalau Anda menggunakan, dan jangan mengatakan ini kalau sudah pensiun gak ada gunanya. Kalau sudah ada pensiun gak ada lagi jabatan, gak ada kewenangan, gak ada kekuasaan, Anda baru ngomong kemana aja loh. Itu. Justru kalau Anda sedang berkuasa,
Saya dalam posisi apa yang Anda buat? Nah, kalau Anda menggunakan untuk menjamin kesejahteraan banyak orang, kebaikan bersama, kehidupan yang lebih bersaudara, nah, Anda seorang pejabat, Anda seorang pejabat publik, dan Anda sungguh murid Yesus. Demikian juga seterusnya. Juga kalau sebentar lagi minggu Senin depan itu mulai sekolah ya, mulai sekolah. Katanya kurikulumnya merdeka ya, kan katanya kurikulumnya merdeka kan. Tapi apakah Anda memastikan bahwa anak-anak ini sungguh-sungguh merdeka sehingga ia punya imajinasi, punya kreasi dan bukan ketakutan dan beban? Karena seringkali termasuk orang tua ya, tolong diingatkan, saya mengingatkan orang tua. Anak-anak ini belajar, bertumbuh, berarti termasuk belajar dari kesalahan. Kalau orang tua tidak memberi kesempatan mencoba, dan kadang-kala mencoba itu keliru dan salah, nah itulah proses belajar. Kalau anak dituntut 0 kesalahan, paling aman apa? Diam saja, tidak buat apa-apa, paling aman. Nah kalau begitu buat apa ada orang tua? Buat apa ada pendidik? Anda itu mendampingi anak bertumbuh termasuk belajar dari kesalahan, tetapi dia mengeksplorasi. Bahkan kita mengenal yang namanya trial and error. Belajar kok langsung bisa, mana ada? Itu hal yang mustahil. Jadi berilah kesempatan anak bertumbuh merdeka. Nah kalau mengerti anak sekarang ini ya, apakah merdeka? Saya kadang-kadang itu kasihan anak-anak sekarang itu ya. Bahkan bukannya kurikulumnya, bahkan bawa bukunya aja nggak kuat. Itu anak-anak TK, udah nggak kuat bawa bukunya, bawa perlengkapannya. Harus pakai apa? Troli. Waduh, ini bawa bukunya aja nggak kuat ini, sudah nggak kuat. Setahu saya zaman-zaman dulu, saya sekolah masih kecil ya, anak pakai tas kecil dan bisa lari-lari ke sana kemari riang. Sekarang bawa bukunya aja kagak kuat. Enggak tahu, moga-moga ya, moga-moga ini sungguh-sungguh merdeka. Nah, apakah sungguh membawa kemerdekaan batin, kegembiraan, keberanian untuk mencoba, dan rendah hati mengakui kalau salah, dan begitu maju. Nah, moga-moga kalau Anda dalam bidang pendidikan itu memerdekakan. Ya kalau Anda lakukan itu, maka Anda murid Yesus, Anda pendidik dan murid Yesus. Kalau Anda bidang kesehatan ya, 3 minggu yang lalu ada ceritanya kan, perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun. Dia sudah all out semuanya, cari dokter sebanyak-banyaknya semuanya, dikatakan bukannya makin sembuh dan baik, malah makin parah. Nah, kalau Anda bilang kesehatan, sejauh mana Anda sungguh-sungguh punya hati untuk ya melayani menyembuhkan orang. Bahwa di situ Anda mendapatkan penghidupan, bagus, itu wajib Anda dapatkan. Tetapi kalau sampai semangatnya, bahkan Anda mengeksploitasi penderitaan orang ini demi keuntungan Anda belum murid Yesus. Anda belum murid Yesus. Maka semua bidang kesempatan bagi Anda semua untuk mewartakan kabar gembira Injil. Dan untuk itu dibutuhkan sikap yang namanya lepas bebas, kemerdekaan batin, tidak terikat oleh apapun. Ada seorang dari Amerika namanya Richard Byrd. Dia seorang yang ada filmnya juga, Alone, The Classic Polar Adventure. Dia punya adventure petualangan di kutub dan sendiri. Dia survive dan sebagainya, lalu dia punya ungkapan menarik. Half the confusion of the world comes from not knowing how little we need. Banyak kekacauan dunia ini, kebingungan dunia ini muncul dari apa? Ketidaktahuan kita betapa sedikitnya yang kita butuhkan sebenarnya.
Kalau kita tahu apa yang perlu dan secukupnya, rasanya kita menjadi bebas. Ya, Anda bisa makan sebanyak, makan paling seberapa? Paling sepiring kan? Anda mau seberapa banyak? Dari sendok ke sendok kan? Enggak bisa lalu pakai sekop makan kan? Anda punya mobil banyak pun misalnya, Anda pakai hanya berapa? Yang bisa satu kan? Enggak bisa melima-lima digandeng begitu. Kan juga bisa juga. Jadi apa yang perlu? Itu yang buat kita merdeka. Banyak sekarang orang menjadi beban karena apa? Karena ingin flexing, pamer, padahal enggak mampu. Jadi stres sendiri, jadi kena pinjol, dari kena macam-macam. Tergoda judi online juga karena dapatkan cepat. Itu akibatnya kalau orang enggak bisa katakan secukupnya. Kalau kita bisa katakan cukup, apa yang perlu, kita tidak akan terbebani, malah mencari yang keliru. Nah, moga-moga kita boleh selalu menjaga semangat kemerdekaan ini, karena dengan cara itulah kita terbuka akan berbagai macam peluang, tantangan ke depan. Dan untuk itu kita mau rahmatnya seperti kata-kata Santo Paulus, rahmatku cukup bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Atau doa dari Santo Ignatius Loyola, ini ada patungnya di situ. Nanti 31 Juli kita rayakan. Berilah aku rahmat dan cintamu, cukup sudah bagiku. Berilah aku rahmat dan cintamu, cukup sudah bagiku. Semoga kita bisa belajar bilang cukup.